Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ripka Sriwati Hutagaol, MPM 190101466. Di sini saya akan memaparkan konsep dasar membaca. Ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah pengertian membaca. Menurut Tarigan, membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media, kata-kata, atau bahasa tulis. Pengertian membaca yaitu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari suatu buku yang ditulis oleh penulis. Poin yang kedua, jenis membaca. Ada 2 poin jenis membaca, yaitu membaca nyaring. Membaca nyaring, membaca bersuara, dan membaca lisan. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seorang dengan cara bersuara. Yang kedua, membaca dalam hati. Pada membaca dalam hati, hanya mempergunakan ingatan visual atau memori. Dalam hal ini yang aktif adalah mata pandangan, penglihatan, dan ingatan, dan juga turut aktif auditory memori. Poin yang ketiga yaitu tahap-tahap membaca. Ada beberapa tahap-tahap membaca. Yang pertama, tahap atau kegiatan prabaca. Tahapan atau kegiatan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilakukan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Yang kedua, kegiatan membaca. Setelah kegiatan prabaca, maka selanjutnya dilaksanakan kegiatan inti, pembelajaran membaca. Tahapan ini sering disebut tahapan membaca. Yang ketiga, tahapan pasca baca. Kegiatan pasca baca merupakan tahapan pembelajaran membaca yang bertujuan untuk menguji kemampuan membaca sekaligus memantapkan kemampuan membaca. Poin selanjutnya yaitu metode membaca. Metode yang pertama adalah metode turnamen membaca. Merupakan metode yang menekankan usaha siswa memahami wacana jalan bekerja sama dalam kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial. Yang kedua, metode Jislau membaca. Salah satu tipe pembelajaran membaca yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi maksimal. Yang ketiga, metode kooperatif integrated learning and composition, yaitu metode terdiri atas 3 unsur yang penting, yakni kegiatan-kegiatan dasar yang terkait pengajaran langsung, pelajaran memahami bacaan, dan seni berbahasa menulis terpadu. Selanjutnya, metode School Club Reading, yaitu pada dasarnya merupakan metode pembelajaran membaca yang menekankan pada usaha mengembangkan kemampuan membaca siswa melalui penyusunan aktivitas membaca secara bertahap. Selanjutnya, metode grup investigasi, yaitu sangat tepat digunakan dalam kegiatan membaca ekstensif. Selanjutnya, metode skemata kritis, yaitu membaca ini sangat cocok untuk mengajarkan kemampuan membaca kritis. Poin selanjutnya yaitu strategi membaca. Ada 3 strateginya. Yang pertama, strategi kegiatan membaca langsung adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif, membaca kritis, dan mengembangkan perolehan permasalahan siswa berdasarkan bentuk dan isi bacaan secara ekstensif. Yang kedua, strategi SQ3R, yaitu survei, question, read, recite, dan review. Tujuan penggunaan strategi ini untuk membentuk kebiasaan siswa berkonsentrasi dalam membaca, melatih kemampuan membaca cepat, melatih daya peralaman berkenan dengan isi. Selanjutnya, strategi membaca tanya jawab. Untuk mengembangkan kemampuan membaca komprehensif, memahami alasan pengambilan kesimpulan, isi bacaan, dan peralaman selanjut berkenan dengan isi bacaan. Poin selanjutnya yaitu pendekatan membaca. Yang pertama, pendekatan komunikatif.
Pendekatan komunikatif ini mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua, pendekatan integratif. Pembelajaran yang menjanjikan atau menyajikan atau dilakukan secara terpadu, yaitu keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Selanjutnya, pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran membaca. Selanjutnya, pendekatan belajar kooperatif, yaitu merupakan suatu metode mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya, pendekatan tujuan, yaitu melindasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang dihendak dicapai. Selanjutnya, pendekatan struktural, yaitu menekankan pada pengetahuan tentang pola-pola kalimat dalam pola suku kata menjadi sangat penting. Jelas bahwa aspek kognitif bahasa diutamakan. Selanjutnya, pendekatan konstekstual, yaitu mempunyai konsep guru menggunakan objek di sekitar siswa sebagai media pembelajaran di kelas. Sekian hasil pemaparan saya tentang konsep dasar membaca. Saya ucapkan terima kasih.